Apaan sih? Nah. Itu kosong gitu loh. Itu gue Kan nggak kalau- dapet tuh. jadi- Orang-orang pada ngeh. Psikopat itu Matanya emang tuh biasanya- aneh. Psikopat itu biasanya Katanya. Oh, kalau ya otaknya kalau kosong. fetish psikopat oke bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mufinka sama gue Inka dan ini Satria. ini adik gue ajak lagi buat review. Jadi kita akan bahas sebuah film. Ini film omnibus ya. Film omnibus yang ada 5 cerita dari 5 sutradara berbeda. Judulnya apa? Quarantine Tales. Quarantine Tales. Oke. Rapih alamat lo mbak? Mau ngedate? Kelamaan sendirian di rumah, stres pak. Makanya cari istri. Kenalin, aku Adin dan hari ini aku mau berbagi cerita tentang keluarga aku. Dan sebelum mulai nonton videoku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk mengetahui update film terbaru dari channel aku ya. Garis besar cerita ini ya, dari kelima ceritanya sebenarnya adalah menggambarkan apa ya, kayak kisah ya masing-masing, masing-masing lapisan masyarakat ya, dari mulai yang keluarga berada, ekonominya sulit, sampai ya anak gaul hates, youtuber gitu ya. Tapi dengan latar belakang pandemi gitu kan, dan berbagai macam konfliknya gitu. Dan genre-nya macam-macam ya, ada apa aja nih? Ada yang lebih ke satir gitu ya, black comedy kayak gitu. Terus ada juga yang emang drama keluarga. Ada juga yang apa? Thriller ya. Thriller. Ya mungkin kalau ada yang nonton trailernya ya gitu, dan gue cukup lumayan ibaratnya gue nonton trailernya begini, gue kira A, ternyata ada beberapa yang ternyata B gitu. Nah ini kita masuk untuk film pertamanya, itu judulnya Nugat. Itu adalah film debut pertamanya Dian Sastro sebagai sutradara gitu kan, pertamanya dia, dan dia benar-benar turun, nggak hanya sutradara, dia yang penulis naskahnya juga, menceritakan tentang ketiga orang kakak adik cewek-cewek yang mereka tuh sebenarnya udah dari lama, dari tahun 2010 tuh udah sibuk masing-masing gitu ya, sibuk masing-masing, ketemu juga hanya lewat video call gitu, sampai tahun 2020 tuh ya udah gitu ya, tetap istilahnya hampir nggak pernah ketemu gitu kan ya. Nah jadi justru konflik itu terjadi di ya percakapan video call itu gitu, gimana mereka istilahnya dilema, ya orang tua udah nggak ada, terus bingung siapa yang bayar PBB gitu, bayar. Agak real, lumayan relate sih sama kisah gue, dan jujur ini menurut gue kekuatannya tuh di naskahnya nggak sih kalau menurut lo, karena kalau gue pribadi, gue nonton film ini 2 kali. Hari Jumatnya gue nonton, gue nangis. Besok ya gue nontonnya gue nangis lagi gitu. Jadi nggak tahu ya, kalau gue antara agak ceritanya agak personal sih, karena ya nyokap gue juga udah almarhumah gitu ya. Sama itu ikatan chemistry kakak adiknya, terus kayak si kakaknya yang Marisa Anita ya, dimana dia tuh nyembunyiin banget. Mungkin dia ada konflik sama suami, dia nyembunyiin, tapi akhirnya dia pecah juga di depan adik-adiknya gitu. Terus kayak gitu. Kalau sendiri gimana nih? Kalau gue sih dari segi relatable aspeknya memang relatable banget ya, sebagai kita juga 3 bersaudara yang punya kesibukan masing-masing, dan pada akhirnya bisa terhubung di situasi-situasi tertentu aja gitu kan setiap hari. Tapi kalau misalnya gue sendiri menjadikan ini di tema quarantine gitu ya, di tema COVID, kayaknya nggak terlalu kerasa, karena memang itu kejadian-kejadian yang memang bisa terjadi di waktu kapan aja sebenarnya kayak gitu, selama memang ada teknologi video call gitu sebenarnya. Jadi kan si timeline-nya juga dari mulai 2010 udah pakai video call gitu kan. Oh iya. Gitu Dari sih. mulai sebenarnya detail tuh kalau kita perhatiin ya, awalnya pakai Skype, terus ada tahun berapa, kalau 2018 tuh mulai pakai video call pakai WA, baru terakhir 2020 dia pakai Zoom, dan itu sampai detail gambarnya yang pas makin kesini makin bagus sih gitu. Si Zoom-nya. Itu gitu. bagus sih, dan memang relevan banget dibahas di pas pandemi ini gitu. Tapi memang ketika ada masyarakat yang memang ekspektasi bahwa ini tuh aman nih COVID-nya gitu, mungkin nggak terlalu dapet sih. Iya. Ya karena memang gue juga ngerasanya tuh, gue pikir ini tentang 2020 aja gitu. Jadi mereka benar terpisah dari situ, ya ada konflik, ternyata emang dari 10 tahun sebelumnya mereka udah kayak gitu, udah jauh-jauhan kayak gitu. Tapi memang di endingnya dia bilang
justru pas mereka udah akhirnya oke, kita jujuran nih, kita akan spoileran ya. Jadi ketika akhirnya rumahnya nggak jadi jual tuh, akhirnya mereka mau ketemu balik. Jadi justru titik puncaknya ketika justru pas tahun 2020 akhirnya mereka malah yaudah deh gue ke rumah sekarang, ke rumah kita ngumpul, yang tadinya mereka nggak pernah ngumpul, hanya video call, akhirnya mau ketemu gitu kali ya mungkin ya. Sama itu sih gue sedih tuh karena itu memori es krim nougatnya itu kayaknya sedih gitu, mungkin sentimental karena itu jujur gue nonton wawancara itu adalah film itu adalah hadiah Dian Sastro buat almarhum bapaknya. Jadi dia punya memories childhood di mana dia pernah punya kenangan dengan bapaknya tuh suka ngajak dia makan es krim Ragusa gitu sama es krim rasa nuga. Jadi gue sedih itu karena ya terakhir kan si Adi narasinya kan makan itu kayak nangis, dia mungkin kangen ibunya. Nah itu gue nggak tahu, gue sebagai cewek itu dapet gitu. Iya udah gak ada nyokap gitu ya. Iya. Kalau gue sih dari segi acting memang bagus-bagus ya. Lo paling suka siapa? Gue sih Adi banget. Oh lo ya, Rina, gue Marisa Anita. Oh iya sih. Iya. Tapi kalau ketiga juga bagus adanya sih. Dari segi flow-nya ya, maksudnya dari pertama sampai akhir kayak intens terus gitu loh. Iya, drama intens banget, Intens terus. Tapi kalau gue lebih prefer kalau misalkan memang ada fase tenangnya, ada fase iya. hot blooded-nya gitu. Okay. Mungkin nggak tahu ya, dan Sastro juga kali ya, emang sukanya kan dia orangnya kayak apa ya? Ambisius mungkin apa-apa. Ya ambisius, terus kayak meledak-ledak gitu Iya. Itu tercermin di filmnya. Oke. Iya, gue juga ngerasa intens banget dramanya emang. Banget. Tapi kalau misalkan semuanya intens jadi kayak flat kalau gue sih ya. Mungkin pengennya ada turunnya dikit. Ada turunnya dikit kalau gue sih. Drama banget ya. Nah, untungnya si Denoknya itu dia ada kalanya dia ceria ya nggak sih? Kalau nggak tuh dark banget tuh filmnya, Marisa Anitanya begitu, Arwina Berasya begitu. Ada kalanya si Denoknya yang lebih ya mbak. Jadi Oke, di film keduanya yaitu adalah judulnya Prankster. Nah, Prankster ini bercerita tentang konten kreator dua orang, yang satunya adalah seorang prankster gitu ya, suka ngerjain orang. YouTuber hates ya. YouTuber hates banget. Dan satu lagi adalah konten kreator yang lebih dia suka masak gitu, suka bikin konten-konten masak, bikin kue. Nah, mereka pernah terhubung di dalam satu konten di masa lalu, dan akhirnya si ini bikin di film ini si yang prankster ini ngeprank lagi si konten kreator satunya gitu yang suka masak, dan apa yang terjadi? Nah, plot twistnya dari situ. Oke. Gitu. Ya jadi gue jujur ya, gue nonton pas trailer ya, gue pikir nih filmnya film komedi atau film anak muda yang lucu-lucuan doang gitu. Dan gue bener-bener nggak nyangka ternyata gitu kan. Ya thriller sih sebenarnya, thriller yang gue kaget sih, lumayan penuh kejutan. Gue nggak nyangka ini kayak gitu. Tapi kalau lo sendiri nebak? Kalau gue sih melihat dari awal memang bukan film komedi, karena ya emang dia nggak lawak kok gitu, maksud gue gitu. Iya. Kalau yang gue suka dari film Prankster itu apa ya, transisi dari si ceweknya ini, siapa, Aurel ya namanya, Aurel itu dia dari mulai dia tadi yang kelihatan cewek tidak berdaya, yang polos, yang mau aja dikerjain demi dia kan istilahnya mendompleng suksesan si Didit Iseng itu kan. Dia gara-gara dia jadi ngeselin banget. jadi naik lah gitu kan. Mau-mauan lah dikerjain demi terkenal gitu. Taman ya yang di balik kepolosan ternyata dia kan ya bisa dibilang psikopat itu ngapain? Lo kan fetish psikopat ya, mungkin lebih paham nih kayak begini ya. Iya kan sebenarnya psikopat, dia menyimpan dendam gitu kan, sampai akhirnya dia ya gitu berbalas dendam kayak gitu, sampai si followernya dia, gue pikir tuh dapat giveaway. Ya buat giveaway yang emang bagus, ternyata giveaway yang orang-orang yang jahat-jahat sama dia dikerjain lah, dikirimnya si kue. Kalau lo gimana ya? Kalau gue sih menariknya di dalam si film satu ini adalah mengangkat tema sosial media yang memang selama fase pandemi itu orang makin gila-gilaan makin konten gitu. Kayak udah makin apa ya? Iya, kayak yang terakhir tuh ada orang yang immoral lah gitu. Iya, apa sih yang dia mau ngasih nasi box buat apa korban pokoknya masyarakat miskin, malah isinya batu ya. Apa sih yang isinya daun? Ada tuh pernah tuh rame viral. Mau kasih bencong ini apa namanya? Ada lagi, beda lagi, ibu-ibu katanya isinya apa sih, nasi kotak tuh isinya batu ya, semacam kayak gitu-gitu lah. Maksudnya intinya demi konten jadi terkenal kayak gitu-gitu. Masalah itulah gitu. Dan gue juga ngeliat di sini bahwa si saudaranya kayak mengangkat anxiety soal sosial media juga gitu kan. Nah, di mana ada yang namanya bullying, ada yang namanya orang tuh benar-benar kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan viewers kayak gitu-gitu. Itu ya sangat menarik sih, relatable di situ, dan dikemas ke dalam
bentuk yang unik sih. Gitu. Iya, dan emang editingnya tuh ini ya beda ya, maksudnya bener dengan sound yang ala YouTuber yang receh-receh gitu, terus si backdropnya yang kayak gitu, YouTuber banget gitu kan. Dan gue kalau misalnya gue apresiasi si actingnya yang awal gue suka karena gue pertama kali ngeliat sama ini cewek polos yang emang Tak kesian berdaya. banget di prank kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo perhatiin dari awal sampai akhir tatapan si Nah. itu kosong gitu loh. itu gue Kan nggak kalau- dapet tuh. jadi- Orang-orang pada ngeh Psikopat itu Matanya emang tuh biasanya- aneh. Psikopat itu katanya. biasanya Kalau ya kalau tatapannya kosong. fetish psikopat, oke bagaimana? Gara-gara film kemarin itu kok. Gimana? Jadi kalau psikopat matanya gimana? Biasanya matanya kosong, kayak nggak emotionless gitu loh. Tapi kan dia senyum, nanti kayak manis, kayak Tapi polos matanya gitu. kalau orang senyum, kalau orang seneng itu biasanya mata tuh gini, pipinya naik gini. Oh, gitu. Kalau marah biasanya nggak makin terbuka gini. Tapi kalau misalnya menarik psikopat ya. berarti kayak diem aja statis. Berarti gitu. berarti actingnya bagus banget dong. Namanya Windy Artinya siapa bagus, itu? Berarti dia kayak punya knowledge soal itu sih. Oh, Menurut berarti gue dia ya, riset. risetnya dalam. Berarti dia oke, keren. Kirain emang dia nggak berdaya, kesian gitu, nggak enakan, nggak taunya emang. Yang senyum terakhir itu kan yang sangat menginikan lah ya. Sama actingnya Jut Iseng juga ngeselinnya dapat banget. Itu azab YouTuber prankster. Tapi kayaknya nggak nge-reference satu orang YouTuber tertentu, Nggak, tapi ya. kayak emang dia kayak bikin persona sendiri gitu ya, temen iya Iseng sih. tuh orangnya gimana sih? Ya, Iya, gitu. iya. Yang ketiga, judul filmnya adalah Cookbook gitu ya. Jadi tentang kisah seorang chef ya, di mana dia selama pandemi ini, untuk dia bosan, dia jomblo, dia lonely, akhirnya untuk mengalihkan perhatiannya dia bikin resep-resep buku masakan gitu. Nah di situ awalnya kan seolah-olah dia tuh lagi video callan sama seorang cewek yang ternyata pas di endingnya ada sebuah twist gitu, which is ya jadi teman-teman gue banyak yang bingung nih sama endingnya film ini, kok gue bingung, gue nggak ngerti. Tapi yang gue tangkap sih ya sebenarnya itu ya dia halu karena itu adalah mungkin gini, orang-orang yang nggak relate, nggak paham tentang peristiwa tragedi 98, tentang sangat apa ya istilahnya, pernah ada kerusuhan yang jadi traumatis tentang keturunan Tionghoa yang jadi korban, mungkin nggak bakal ngerti itu kenapa sih, apaan sih gitu kan, intinya kan tentang tragedi tahun 98 itu kan. Jadi ceweknya itu kan istilahnya pacarnya 20 tahun lalu, nah di saat dia kesepian pandemi ya dia teringat kembali gitu kan, akhirnya dia halu-halu kayak gitu. Akhirnya dia terakhir kan mau ngapus si filenya lah kalau salah kayak gitu ya. Cuman memang ya bingungnya, gue ngebayangin itu filmnya kayak tentang ada masak-masaknya, ada tentang cita Judulnya rasa masak cookbook ya. cookbook gitu. Jadi ya memang gimana, ya agak-agak bingung aja sih gitu. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue memang juga kayak menggali-gali, apa sih ini maksudnya message-nya dari Iya. si saudara ini apa nih, penulis ini. Cuman kalau misalnya gue coba pikirin banget gitu ya, oh mungkin sebenarnya temanya adalah tentang kesepian gitu. Kesepian yang makin menjadi-jadi di fase pandemi ini, orang nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu teman lagi, nggak bisa networking, nggak bisa cari cewek. Nah ini kan kalau gue dari lingkungan gue, teman-teman gue yang belum punya cewek tuh hanya susah banget men dapet cewek di fase pandemi gitu. Gitu. Kesepian banget orang-orang gitu. Oh my God. Stres sendiri. Jadi kayak Chef Halim gitu ya? Iya, gitu. Tapi ya pada akhirnya kesepian itu berujung ke reminiscing ke zaman-zaman sama mantan mungkin ya. Jadi itu adalah poin plus yang mungkin bisa gue coba cerna gitu ya. Tapi di satu sisi gue sangat merasa agak gelisah sama isu yang diangkat itu. Doomsday? Bukan? Oh bukan doomsday-nya, tapi lebih kayak si ininya Mei 98 itu agak terlalu berat menurut gue. Iya, Ada iya. terlalu Jauh? jauh sih enggak, tapi masih kayak relate. bikin si tema COVID-nya sendiri jadi bias gitu. Oh, iya, Kalau iya, gue iya. sih gitu. Iya. Kalau mengenai doomsday-nya mungkin ya itu ngebicarain soal ketakutan orang-orang, kegelisahan orang-orang tentang ini zaman ini mau dibawa kemana sih, mungkin kayak gitu ya. Mungkin ya. Silakan film berikutnya. Film keempat yaitu Happy Girls Don't Cry. Ya. Film ini bercerita tentang usaha seorang anak remaja yang ikut giveaway di sosial media, dapat iMac dan iMac-nya itu diperebutkan sama orang tuanya juga gitu. Sementara si orang tuanya ini krisis ekonomi, nggak punya duit, ketika anaknya dapat giveaway, pengen dijual tuh si iMac-nya. Itu tuh dilema banget sih, Satu sisi yang butuh, cuman kesian anaknya juga, Kesian gue anaknya, ngeselin banget sih lu jadi ibaratnya orang ya. tua. Anak punya mimpi, punya dapat giveaway segala macam, tapi orang tuanya kayak kita kan butuh makan, kita Buat- kan butuh buat bayar masalah kredit rumah tangga, motor. buat kredit motor, Kalau nggak gitu. diambil.
Nah itu ya menarik sih konfliknya. Iya. Kalau gimana dari dia? Ya sama itu sih, sama masa gue awalnya bingung kan nih apa sih maksudnya ikan cupang gitu. Jadi gue jadi kan itu sebenarnya kehilangan dia tentang adiknya. Mungkin kalau dibandingin film-film lain tema COVID-nya lebih dapet ya. Meskipun nggak terang-terangan sih, cuman kayak kemungkinan besar kayak adiknya kena COVID kan yang meriang. Oh iya ya. Kan dia bilang adiknya tuh demam tinggi, meriang, bapaknya nggak punya lebih mikirin duit, akhirnya meninggal. Terus bapaknya kan batuk-batuk. Yang awal-awal dibikin itu kan bapakku, nih halo nih aku rumahku, nih bapakku sakit dia lagi batuk-batuk. Terus dan dia bilang sekeluarga tuh digosipin COVID. Oh iya. Iya kan? Nah yang lucunya lagi tuh, jadi yang menarik bagi gue ya itulah yang masalah dia ketabrak, bapaknya akhirnya lebih milih IMAX lebih peduli IMAX daripada anaknya, dan akhirnya si bapaknya ngelakuin apa yang anaknya lakuin kan, pas anak udah giginya patah segala macam, dia malah yang ikut giveaway juga. Ikut giveaway, nih lihat nih anak saya. Ya, ini semoga saya bisa balik di posisi dia. Jadi apa yang anak lakuin bapaknya lakuin. Itu parah sih, maksudnya keren banget gitu satirnya gitu. Angkat fenomena ya masyarakat kelas menengah ke bawah juga ya. Emang ya. Dan di sini ada si Marisa Anita lagi ya. Iya, 2 kali main. Iya kan? Udah sih gitu. Terus ketemu Zaki lagi, dulu kan dia pernah main bareng ya di film yang bukan Gundala, yang Gendro, iya Mother's Love yang folklore itu. Ya gue yang menarik sini adalah acting si ceweknya, si Adina itu ya. Itu kata jadi gini yang gue tahu, kata si saudaranya pas pemilihan casting tuh anak udah dijelek-jelekin mukanya, tapi tetap cakep. Manis banget. Jadi bahkan gue ngeliatin detail, ini tuh mukanya kelihatan foundationnya dibikin hitam-hitaman gitu, coy. Tapi biar jadi dekil, tetap cakep. Gue rasa kayak gue yakin abis ini bakal dapat film-film lainnya deh. Amin. Ya sih. Seneng ya ngeliatnya ya. So far oke ya, ini filmnya lumayan menggelitik, lumayan satir, lumayan menggambarkan mungkin ya di luar sana perekonomian di Indonesia dan kebiasaan lebih ini sih kayak gue ngeliatnya kayak mengeksploitasi kemiskinan untuk dapetin suatu hal yang ya itu kan dia kan ibaratnya biar dapat menang gue harus nih gue sedih banget begini, padahal juga hadiahnya mereka juga nggak bisa pakai, orang kan pas nyalain listriknya mati jeglek gitu, ngerti juga nggak pakai iMac. Nah ini oke, jadi yang terakhir itu juga ada protokol gitu, kisah di mana para napi-napi ya selama COVID ini kan banyak yang dibebasin gitu kan. Nah ternyata mereka bukannya kapok tapi berulah lagi. Karena harus survive loh mau gimana pun. Oh iya, karena benar juga ya. Iya, fase gagal kan susah ya. Halo. Ya tentang napi mereka harus survive, cuman akhirnya ya jadi si yang rekana itu diduga COVID ya, meninggal karena COVID, dan dia benar-benar bingung gitu kan gimana cara nyembunyiin ini si mayatnya gitu. Jadi jujur gue pernah nonton trailernya, itu kan dia pakai yang kayak topi orang-orangan sawah itu ya, itu lumayan serem, dan kan gue pikir tuh film pembunuhan, jadi gue pikir si Kribonya itu ngebunuh temennya, ternyata kan nggak gitu kan. Malah jadi ikonik ya. Iya, malah itunya topi malah ikonik gitu. Terus ya sebenarnya ini sih ada horor-horor dikit, tapi bener bukan film horor. Lebih kayak dark comedy ya gitu kan. Gimana dia dihantuin, meskipun istilahnya dia perampok nih, jahat, tapi dia masih ada sisi nggak enakannya gitu kan. Sisi dihantui. Gue sukanya sama si tema ini adalah sejahat-jahatnya orang, sekriminal-kriminalnya orang, lu masih takut COVID gitu. Lu bungkus mayat pakai itu, tapi kayak harus pakai protokol ya, anjir gimana dong, gue takut ya gitu lah. Iya benar-benar itu. Sama yang pas di endingnya sih gong banget gitu kan, yang pas temenan telepon gimana gitu kan. Ya makanya lain kali kalau mau lakuin aksi harus ingat sama protokol, swab test dulu, wah itu gong banget sih. Iya masa kayak ngasih lihat bahwa COVID itu emang powerful itu men gitu. Lu mau sejahat-jahat apapun lu kalau misalnya nggak kena bener. menurut protokol tuh efeknya. Nah terus kalau mau dibahas top 3 lo paling suka yang mana yang dari semuanya? Gua Happy Girls Don't Cry. Oke. Kedua itu mungkin si protokol. Ketiga tadi apa ya? Prankster. Oh. Nggak jadi cookbook. Iya. Dia suka di antara teman-teman. Ada suka-sukanya sama si cookbook, cuman memang ya itu tadi masalahnya sih. Lagi di 98 ini jadi bikin si COVID bias gitu aja sih. Oke. Ya kalau gue yang pertama ya mungkin karena gue istilahnya ya itu gue ngerasa ketika film itu gue bisa berhasil bikin gue nangis 2 kali, itu berarti gue kena banget, dan gue ngerasa
Itu ya gue suka gitu. Pertama gue Nugat ya. Terus kedua gue Prankster, ketiga Happy Girls Don't Cry gitu. Nah kalau untuk skor sendiri overall dari film ini Kalau gue 7 sih. 7. Oh, oke. Kalau gue 8. Nah kayak gitu. Nah kira-kira udah ya review dari kami berdua. Nah menurut teman-teman gimana? Udah yang pada nonton? Setujukah sama gue? Apakah setujukah sama adik gue? Ya silakan tulis aja di komen di bawah ini. Oh ya mau pertanyaan nonton di mana film ini, nonton di bioskop online. Yang mau tahu caranya gimana? Gue udah bikin video tutorialnya, bisa lihat di atas ini ya, pojok atas ini tutorialnya. Ingat ya jangan nonton bajakan gitu kan. Udah istilahnya ya worth it lah gitu kan, 10.000 doang gitu. Kalau beli boba aja satunya 20.000. Sekampung bisa rame ya nontonnya. Satu layar gitu sekampung gitu. Jadi nggak harus masing-masing bayarnya. Ya ini kan ya karya anak bangsa lah, orang lagi pandemi masa masih dibajak-bajak gitu. Oke, sekian aja. Makasih banget udah nonton. Bye-bye. Ya, thank you.